Mereka bilang zombie sudah punah, wabah sudah benar-benar hilang. Tapi kalau itu benar, kenapa setiap malam masih terdengar suara tembakan dari kota mati? Kenapa masih ada wilayah yang ditutup, dijaga ketat seolah-olah sesuatu sedang disembunyikan? Dunia terlihat damai di permukaan, tapi di balik dinding itu, ada rahasia kelam yang terus dijaga. Jadi apa yang sebenarnya tengah terjadi di bumi ini? Apa benar zombie telah punah, atau justru malah sebaliknya? Jangan skip video ini kalau kalian penasaran dengan jawabannya. Like video ini jika kalian suka, dan komen juga kalau kalian punya rekomendasi film yang harus Mimin bahas. Jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Sepuluh tahun setelah kiamat zombie yang menyebar di seluruh bumi, para pemerintah dunia berusaha menghentikan virus memakai berbagai macam cara. Ada yang menggunakan nuklir, ada yang menggunakan senjata biologis, ataupun mengkarantina wilayah negara. Tapi semua itu sia-sia. 10 miliar orang dikabarkan tewas akibat wabah ini. Jadi, satu tim pasukan khusus dibuat untuk memberantas sedikit demi sedikit zombie. Dari siaran live yang terlihat, para pasukan khusus berusaha mendatangi perumahan di Amerika Serikat. Hal itu pun dipandu oleh seorang kameramen bernama Erika. Pada awalnya, semua terkesan sunyi, dengan tampak keadaan yang sudah berantakan. Namun siapa sangka, ketika mereka bergegas berjalan lebih jauh, suara demi suara mulai terdengar. Keadaan mulai berubah menjadi mencekam. Pasukan Divisi 10 yang berusaha mendatangi sumber suara seperti sudah dijebak oleh para zombie. Satu persatu tim mulai dihilangkan, tapi mereka harus berjalan menyelesaikan misi yang sudah diberikan. Rasa takut pastinya ada di dalam benak para pasukan, karena zombie bisa melompat, berlari, dan sangat agresif. Dari yang niatnya ingin membantai pasukan khusus, Divisi R jadi balik dibantai. Dengan satu petugas yang masih tersisa, Erika berusaha pergi menggunakan mobil. Bahkan, Erika selaku kameramen harus ditembak karena sudah tergigit. Diketahui Rekil adalah acara kiamat yang dibuat pasukan khusus dengan tugas memberantas para zombie. Sementara di sela-sela acara Rekil, sebuah obat khusus bernama Vivodyne tampaknya berhasil menyelamatkan seorang wanita yang tergigit agar tidak menjadi zombie. Entah benar atau tidak, tapi yang pasti sesuai iklan yang tersebar, obat itu mampu membuat manusia kebal. Dari misi yang gagal, 8 pasukan divisi khusus R harus gugur, termasuk dengan Erika selaku wartawan pemegang kamera. Selang kematian Erika, acara Rekil masih terus berlanjut. Kameramen kini berganti oleh Jimmy, di mana Jimmy kini memulai petualangan di pangkalan militer. Ia sangat merasa canggung, jadi ia pun mencoba berkenalan dengan tim-timnya. Yang mana di sana ada Tom, ada Alex yang berasumsi jika virus ini dibuat oleh pemerintah, dan menurutnya pemerintah terpilih seperti presiden, ilmuwan, ataupun apapun itu sedang berada di bahtera bawah tanah, dan akan muncul ketika situasi bumi sudah dipastikan aman. Divisi 8 yang bersama dengan Jimmy ada satu-satunya wanita di pasukan khusus bernama Rose. Dia dulunya bekerja sebagai perawat, dan Omar masuk ke Divisi 8 karena tertangkap ketika mencuri. Jadi sebagian orang yang bertugas bukan benar-benar besar di militer, bahkan beberapa di antaranya masuk karena memiliki masalah yang cukup serius. Divisi pasukan khusus ini dibuka untuk orang-orang yang memiliki nyali, jadi semua orang bisa bergabung. Di sana pun ada Trent Parker, dan tim ini dipimpin oleh seorang sersan yang tidak ingin banyak bicara. Waktu misi mereka pun kini dimulai. Mereka bertugas mendatangi area pertanian warga untuk menyergap para zombie. Begitu juga dengan beberapa kelompok berandal yang sering bersikap sok jagoan di kiamat zombie ini. Di mana menurut kabar kelompok itu menjaga keluarga mereka yang sudah menjadi zombie. Maka dari itu, mereka berencana menghentikan untuk mencegah adanya infeksi yang lebih tersebar. Meski mereka tidak terima jika orang terkasih menjadi zombie, tapi membiarkan zombie dalam keadaan hidup tidaklah benar. Lalu beberapa tim pun ditugaskan untuk membasmi zombie di area atap. Keadaan di sana sangatlah mengerikan. Tercium bau busuk yang sangat menyengat. Sampai Tom pun harus tergigit karena tidak siap melawan keagresifan zombie yang sangat cepat. Bahkan Tom harus dihabisi karena sudah berubah.
Di tim Divisi 8 terdapat pria yang sangat gegabah, ia bernama Winston. Ia tidak ingin terlalu banyak bicara, tapi sekalinya ia bicara, selalu menyudutkan situasi dan membuat kekacauan bagi tim ini. Pasukan khusus selalu bergerak ketika mendapatkan misi baru dari Command Center, di mana itu adalah pusat yang bisa melihat situasi kota. Jadi kini mereka diarahkan untuk memberhentikan sebuah truk yang terburu-buru. Karena pusat curiga, mereka membawa zombie untuk dijual. Tanpa berbasa-basi lebih panjang, Divisi 8 mulai menerima. Mereka mulai bersiap untuk pertarungan lain yang kemungkinan ini lebih berbahaya. Pada awalnya sempat terjadi kejar-kejaran yang cukup menarik antara truk dan juga mobil yang dibawa. Sampai akhirnya, mereka pun berhasil menghadang truk tersebut. Bahkan, Sersan mulai mengarahkan supir untuk berbicara jika mereka itu membawa apa. Tim di sini mulai merasa ada hal yang janggal karena sang supir terus-terusan mengelak mengenai apa yang mereka bawa hanyalah DVD player. Tapi ketika Winston dan Parker memeriksa, keluarlah puluhan zombie yang sangat agresif. Karena mereka sangat cepat, lesatan peluru kini terus terdengar tanpa ada henti-hentinya. Situasi benar-benar tidak terkendali. Para zombie berusaha menyerang para pasukan yang tidak ada takut-takutnya mendekati mereka. Sampai Winston pun berinisiatif menutup truk yang mereka bawa karena para zombie tidak kunjung ada habisnya. Beruntunglah dari misi tersebut tidak ada yang gugur. Mereka akan terus melakukan hal ini sampai zombie benar-benar habis di muka bumi. Meski itu berat, mereka harus melakukannya, karena hanya itulah satu-satunya cara agar manusia di muka bumi bisa kembali hidup seperti semula. Tapi pekerjaan mereka tidak akan terlalu mudah untuk kali ini, karena semakin hari, tingkah zombie semakin pintar. Mereka akan belajar untuk menghindari serangan, bahkan beberapa di antaranya terlihat bisa memegang senjata. Setelah melakukan misi tersebut, pasukan divisi harus dibersihkan dengan cara khusus untuk menjauhkan mereka dari infeksi yang mungkin tersebar melalui udara. Tapi salah satu dari tim bernama Guyen kini harus dipindahkan ke ruangan kontrol karena ada sebuah luka goresan di lengannya. Meski begitu, peraturan tetaplah peraturan. Kapten Adam tidak ingin ada infeksi di dalam pangkalan, jadi semua protokol sangatlah ketat. Siapapun yang keluar akan dipantau beberapa waktu ketika mereka berhasil masuk kembali. Kapten Adam yang menanyai seorang supir truk yang mereka amankan, rupanya mendapatkan hal bingung. Karena menurut supir, ia ditugaskan membawa para zombie untuk dikelola oleh rumah sakit dalam Judas Project. Mereka sedang membuat sesuatu yang mungkin akan menciptakan serum kekebalan dari zombie. Kapten Adam merasa penasaran, jadi ia pun mencoba meminta Sersan untuk lebih jauh membawa timnya mencari tahu mengenai Judas Project. Tapi Sersan sempat menolak, karena hal itu sangat berbahaya. Jadi apa yang kapten inginkan tidak serta-merta harus mereka sanggupi. Diketahui Sersan sebelumnya bukanlah dari seorang militer, melainkan ia adalah manajer supermarket yang kehilangan sang istri dan juga sang anak karena zombie. Jadi Sersan sangat keras untuk ini, seakan-akan ia ingin membalaskan kepada zombie-zombie atas kehilangan-kehilangan yang ia dapati. Meski dunia sudah sepenuhnya runtuh karena kiamat zombie, tapi siaran TV masih terus berlangsung. Bahkan beberapa iklan tersusun rapi seperti iklan pistol untuk melawan zombie-zombie, bahkan iklan sebuah obat-obatan dengan khasiat kebal zombie. Meski sebelumnya Sersan sempat menolak untuk mendatangi lokasi Judas Project yang dikirim oleh supir truk, tapi misi tetaplah misi. Mereka harus tetap mematuhi perintah. Beberapa anggota juga kini menyalahkan Sersan mengapa ia menyanggupi, tapi perlu diingat mereka menjadi pasukan khusus tidak ada unsur paksaan. Mereka datang sendiri, mereka daftar, jadi mereka harus menerima baik buruknya. Misi mereka kini sedikit berbeda, karena mereka harus memasuki kawasan New York yang menjadi awal mula infeksi yang sudah ditutup oleh tembok raksasa, dan selama 10 tahun tidak ada yang boleh masuk ke sana. Argumen demi argumen terus tersusun mengenai ada apakah di balik dinding tersebut. Bahkan mungkin ini akan menjadi misi paling berbahaya di antara misi-misi lain yang dijalankan oleh divisi pasukan khusus ini. Dan menurut fakta, minggu lalu ada divisi lain yang ditugaskan untuk menjalani misi ini. Tapi mereka tidak kunjung ada kabar dan pastinya tidak kunjung kembali. Perjalanan mereka menuju zona karantina terus dilakukan, sampai mereka pun kini tiba di titik penyisipan yang membawa Sersan memfokuskan timnya agar bisa mencari info apapun mengenai Judas Project yang berhubungan dengan para zombie. Omar, tim Divisi 8 tadinya berasal dari pasukan Divisi 6 dan 3 bulan lalu Divisi 6 ditugaskan ke area zona ini. Tapi berhubung Omar demam, ia yang tidak ikut merasa sangat beruntung. Karena sejak misi itu, teman-temannya tidak kunjung kembali. Ketakutan pun mulai mereka rasakan, karena divisi lain yang dikategorikan unggul dengan pasukan-pasukan asli dari militer gugur. Apalagi mereka yang hanya sebatas karyawan biasa, bahkan pelaku kriminal. Tapi bagaimanapun mereka harus tetap fokus.
Sersan mulai membagi tim agar bisa mendapatkan informasi Judas Project secepatnya. Area tempat yang mereka kunjungi benar-benar berantakan. Terdapat beberapa dokter yang memiliki name tag Judas Project telah habis dibentai oleh para zombie. Mereka terus saja menyusuri tiap lorong dan ruangan demi ruangan untuk mencari apa yang mereka mau. Jimmy yang melihat sesuatu pun kini mulai melaporkan pada Sersan agar mereka berhati-hati. Jimmy pun ditemani oleh Bob yang bertugas sebagai asisten kamera. Sarge? Sarge, What is it? I saw something. Where? Hingga di tengah berjalan di lorong gelap, Trent mulai melihat sebuah kursi roda yang bergerak. Namun ketika mereka mulai berjalan, Parker dengan ceroboh mulai mengikuti zombie yang berlari ke arah mereka. Parker. Come on. Go. Akan tetapi, rupa-rupanya itu semua bagaikan jebakan semata. Karena para zombie kini datang dengan begitu banyak. Dalam kondisi gelap tidak mudah bagi mereka untuk menembak. Bahkan dari hal tersebut, Trent yang terkena gigitan terpaksa harus dieksekusi. Dan ketika Cabo akan bertindak, ia malah balik ditembak oleh Trent. Hal itu memacu tim mulai kehilangan dua orang sekaligus, yaitu Trent Carter dan juga Cabo. They're coming back. Pasukan divisi khusus 8 kini hanya tersisa 4, tidak termasuk juga dengan Jimmy dan Bobby sebagai kameramen. Tapi misi mereka harus tetap berlanjut. Mereka pun mulai berpencar memasuki area kawasan anak-anak. Di sana terdapat beberapa mayat, bahkan beberapa boneka. Alex Winston yang terkena gigitan pun mengarahkan kelompok untuk pergi karena ia akan mengorbankan dirinya sendiri. Situasi terus berubah menjadi mencekam. Mereka tidak bisa pergi begitu saja sebelum informasi tentang Judas Project benar-benar mereka dapatkan. Zombie-zombie semakin banyak mendatangi mereka, bahkan ratusan sampai ribuan. Hal itu pun membuat mereka cemas, bahkan tidak ada waktu untuk beristirahat bagi mereka. Karena jika mereka diam, para zombie akan menangkap mereka. Para zombie berada di dalam sisi manapun. Jumlahnya bisa terhitung sebagai jutaan saking banyaknya. Mereka yang terus berlari tidak bisa begitu saja leluasa pergi, karena para zombie tidak ada habis-habisnya datang untuk menyerang mereka. Sampai mereka pun kini terjebak di dalam ruangan buntu. Sersan tidak memiliki pilihan lain. Ia pun mulai berusaha menyerahkan dirinya demi keselamatan kelompok. Namun secara tiba-tiba seorang pria datang mengarahkan mereka untuk mengikuti. Rupa-rupanya orang tersebut adalah pekerja dari Judas Project yang masih selamat dan terjebak. Ia lalu mulai melaporkan mengenai berkas-berkas Judas Project, di mana proyek itu bukanlah untuk membuat obat kebal dari zombie, melainkan membedah otak para zombie untuk membuat mereka mampu berpikir. Dan itu adalah kesalahan besar karena dengan kemampuan berpikir, para zombie akan lebih bertindak ganas melebihi apa yang mereka kira. Jadi sang pria berbicara jika semua dunia harus tahu apa yang Judas Project lakukan, karena jika tidak, mereka yang mengira itu adalah zombie biasa dengan mudah balik diburu oleh zombie-zombie. Berhubung ada 2 jam sekali sebuah drone akan datang untuk membawa file rekaman Jimmy untuk diputar di TV, mereka yang memiliki waktu untuk memperingatkan orang-orang melalui tayangan mulai bergegas mencari sebuah jalan agar bisa menemui drone untuk mengirimkan file video. Mereka kini berjalan melalui saluran bawah tanah yang sangat gelap. Saking gelapnya, mereka tidak bisa melihat ketika zombie berada di hadapannya. Beruntunglah, mereka masih bisa melanjutkan perjalanan dengan berhati-hati. Dalam sesi itu, mereka bertemu dengan zombie Elvis yang konon sengaja dibuat untuk memimpin pasukan zombie dengan baik untuk mengarahkannya memburu para manusia yang terlihat. Berhubung seluruh dunia harus tahu, Sersan mengarahkan mereka agar bisa sedikit mendekat, agar Jimmy bisa merekam sesuatu untuk dikirimkan ke pusat. Mereka mulai perlahan-lahan merekam apa yang para zombie lakukan. Namun sialnya, ratusan ribu bahkan jutaan zombie kini tampaknya terlihat tengah berkumpul dengan sebuah teriakan. Pelarian kini terus dilakukan dengan sangat panik dan juga mencekam, dan pria pembantu pun kini harus tewas juga.
Hal itu pun hanya menyisakan Sersan, Ross, dan juga Jimmy yang kini terjebak di dalam sebuah ruangan tanpa ada jalan untuk mereka bisa keluar. Seiring bertambahnya waktu, para zombie semakin mendekat mendatangi rumah mereka. Apalagi peluru mereka kini benar-benar menipis, dan mereka bingung cara apa yang bisa membawa mereka selamat dari situasi ini. Mereka kini mulai memasuki sebuah lab yang diduga menjadi tempat Judas Project mengeksekusi para zombie. Hingga satu persatu, zombie pun mulai masuk ke area mereka. Dan Sersan mengarahkan Ross dan Jimmy untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi zombie Elvis kini datang. Dalam genggaman terbatas karena sembari membawa kamera, Jimmy berusaha membantu Ross yang kini terjatuh ke area luar. Sementara Jimmy yang mendapatkan gigitan pun hanya bisa terpaku melihat Sersan kini diserang. Dikarenakan rekaman video tidak bisa terkirim, para warga yang tidak tahu menahu tentang zombie varian ini pun kini dibuat porak-poranda karena zombie Judas mulai keluar tembok New York dan akan menginvasi area kota dengan jumlah jutaan bahkan miliaran. Beberapa minggu berlalu, tepatnya di pangkalan Virginia, rupanya Ross yang masih hidup kini mulai bersiap akan membantu orang-orang yang masih selamat dari wabah zombie ini. Rekill bukan sekedar film zombie, tapi cermin dari manusia yang tidak pernah belajar dari kehancuran. Virus hanyalah simbol dari keserakahan dan kebohongan, karena musuh sebenarnya bukan makhluk terinfeksi, tapi manusia itu sendiri. Di balik propaganda dan janji keselamatan, dunia diam-diam hancur lagi, dan pada akhirnya, Rekill bukan kemenangan, hanya penundaan dari kiamat berikutnya. Kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.